Oke, ya, materi minggu ini mengenai apa, seismic time and depth migration. Tapi mungkin, eee, pengenalan aja ya, karena materinya sebenarnya agak banyak sekali, cukup cukup banyak sih, eee, jadi paling cuma basic-nya aja ya. Sebenarnya tadinya harapannya ini sebelum bisa kita cover sebelum UTS, tapi, eee, kayaknya nggak ngejar. Jadi jadi ya nanti ini apa, nanti materinya berarti akan ada di UAS berarti ya. Oke. Nah, kenapa kita melakukan seismic migration atau migrasi data seismik ya? Tujuannya terutama untuk mereposisi atau mengoreksi posisi-posisi, terutama event-event yang dipping ya, yang tidak flat itu, ke posisi sebenarnya. Jadi karena biasanya, karena efek efek apa ya, efek gelombang, perambatan gelombang dan juga, eee, perekaman data kita yang direkam dalam traveling time, eee, sedangkan posisi true position subsurface kan dalam meter ya, dalam depth gitu. Jadi, perbedaan positioning itu yang berusaha kita koreksi melalui proses proses yang namanya migration ya, seismic migration. Juga untuk mengimprove focusing ya, jadi untuk meningkatkan kalau kayak lensa kamera ya untuk, meningkatkan fokus dari gambar bawah permukaan karena adanya efek-efek, gelombang perambatan gelombang ya seperti difraksi yang harus kita eliminasi ya. Kemudian juga tujuannya untuk koreksi terutama untuk koreksi amplitude dan phase ya, akibat efek-efek dari, geometric spreading ya. Jadi semakin gelombang itu menjalar semakin dalam ke bawah permukaan, dia mengalami, eee, efek dari geometric spreading yang harus kita, koreksi, baik di koreksi amplitude maupun fasenya. Eee, ya ini tadi, tambahannya jadi untuk rearrange event dalam seismic data kita ya. Biasanya untuk event-event yang, dipping ya, untuk event yang relatively flat cenderung tidak terlalu banyak, berubah gitu ya. Dan juga untuk collapse diffraction ya, sehingga meningkatkan juga, lateral resolution. Selain itu kita juga bisa mendapatkan, informasi mengenai, velocity velocity dari subsurface ya, kalau kita lakukan pre-stack ya. Biasanya velocity ini kita lakukan tidak hanya sekali ya, berarti iterasi biasanya, beberapa kali hingga modelnya yang kita dapatkan, eee, harapannya lebih lebih akurat gitu ya. Dan juga untuk mendapatkan kita bisa mendapatkan, eee, depth depth section dengan dari velocity model ini. Nah, walaupun sebenarnya kita bisa mendapatkan depth section ya dari migration, tapi biasanya umumnya, output dari seismic migration ini masih dalam time biasanya dari processing ya.
Alasannya karena ada 2 alasan. Yang pertama karena biasanya estimasi velocity dari proses migration ini atau proses baik time migration maupun depth migration ya, biasanya terbatas akurasinya ya. Sehingga makanya depth conversion menggunakan migrate velocity dari PSDM atau PSDM biasanya tidak akurat 100% gitu ya. Masih harus kita kalibrasi dengan data sumur atau data check shop gitu ya. Alasan lainnya biasanya interpreter atau kita sendiri juga biasanya prefer untuk membandingkan section antara sebelum dengan setelah migration gitu ya, untuk melihat efek struktur atau perubahan struktur yang kita lihat di migrated section itu apakah memang benar true structure atau dia artifact akibat velocity model yang kurang akurat ataupun noise yang masih ada di dalam data gitu ya. Dan untuk membandingkannya ini karena input untuk seismic migration adalah data seismic dalam travel time, two-way travel time, maka outputnya kita outputkan juga dalam two-way time gitu ya, supaya comparisonnya lebih mudah. Nah ini contohnya kalau kita punya dipping event di subsurface ya, dipping yang sebenarnya di subsurface itu adalah yang ini ya, dari posisi A aksen ke B aksen gitu ya, dengan dip bisa apa ini, P gitu ya, P. Nah, kalau dalam time section kita, unmigrated time section, posisi dipping ini seolah-olah seperti yang posisi A aksen, B aksen ini. Jadi seolah-olah kelihatannya seperti ini gitu. Jadi posisi A double aksen ini dia kelihatannya seperti di posisi A aksen, sedangkan posisi B double aksen ini dia kelihatan seperti di B aksen kalau dalam unmigrated section gitu ya. Tentu saja perbedaan posisi dan juga perbedaan kemiringan ini perlu kita koreksi dengan melakukan seismic migration. Nah, ini contohnya di depth section, dippingnya seperti ini, tapi di section kita lihatnya seperti ini di section yang unmigrated ya. Jadi di sini terlihat dipping event terlihat dia lebih panjang dan juga lebih gentle dippingnya dibandingkan true position. Jadi makanya migration biasanya move event up dip, jadi posisinya lebih up dip dibandingkan sebelum migration. Kemudian steepens event, jadi dippingnya lebih curam dibandingkan sebelum migration. Kemudian shortens event, di event yang panjang biasanya menjadi lebih pendek setelah migration. Kalau kita punya discontinuity di subsurface, misalnya bentuk-bentuk seperti pinch out atau fault di subsurface, maka dari discontinuity tersebut akan menimbulkan efek yang namanya difraksi gitu ya. Karena kita mengirimkan gelombang seismik, gelombang akustik ke bawah permukaan, kalau dia bertemu dengan suatu discontinuity, maka dia akan
bersifat seperti poin difraktor gitu ya, jadi akan merambat ke segala arah gitu, terdifraksi ke segala arah. Nah, ini yang perlu kita koreksi juga karena menimbulkan kesulitan pada saat kita melakukan interpretasi ya kalau tidak dikoreksi. Dan juga tujuan lain untuk melihat sebagaimana velocity model kita atau kualitas kualitas migrasi kita sudah baik atau belum, melihat dari salah satunya dari seberapa jauh diffraction tail ini dia bisa dikoreksi gitu ya. Nah, contohnya di dalam data real data seperti ini, jadi kalau kita punya struktur anticline seperti ini ya, di ujung-ujungnya kita melihat ada diffracted tail, diffracted pattern gitu ya. Ini yang akan kita koreksi dengan melakukan seismic migration ya. Dan terutama berguna untuk melihat apakah velocity model kita atau migrasi kita sudah cukup baik atau belum gitu ya. Nah, ini contohnya di sebelah kiri adalah section tadi ya, section yang ini yang kita lakukan migration dengan velocity yang terlalu rendah. Terlihat kita masih melihat adanya pola diffraction tail yang masih ada, masih sisa gitu, belum hilang, belum terkoreksi 100%. Sebaliknya kalau kita lakukan section yang sama tadi, kita migrasi dengan velocity yang terlalu tinggi, pola-pola diffraksinya hilang, tapi dia malah membentuk kebalikan, jadi melengkung ke atas gitu ya. Ini dibilangnya smile gitu ya, karena seperti orang tersenyum gitu, smile. Jadi di sini indikasi bahwa velocity kita terlalu tinggi gitu. Jadi diffraksi ini bisa digunakan untuk melihat kualitas dari velocity model kita ataupun kualitas dari migrasi kita. Beberapa struktur-struktur yang memiliki pengaruh signifikan dengan melakukan proses migrasi. Salah satunya bentukan anticline ya. Kalau kita punya anticline seperti ini, maka di stack sectionnya nanti kita akan lihat adanya crossing di ujung dari anticline tersebut gitu ya. Ini contohnya, jadi sebelum migration kita lihat anticline-nya cukup lebar, biasanya cukup lebar dan lebih landai gitu. Dan kita lihat adanya crossing di ujung dari anticline akibat diffraksi. Setelah kita lakukan seismic migration, secara struktural dia lebih kecil gitu ya dibanding sebelum migration. Laterally dia lebih kecil, cuma lebih deep, lebih curam biasanya di bagian bagian kristal dari strukturnya. Struktur lain yang biasanya memiliki feature yang cukup khas gitu ya. Selain anticline, tentu saja kebalikannya kalau kita punya syncline di dalam stack section sebelum migration itu biasanya polanya seperti ini, saling menyilang seperti huruf X gitu ya. Ini dibilangnya bold
bull tie effect gitu ya. Hal ini karena ada beberapa posisi yang memiliki multiple multipathing gitu ya. Jadi dia tidak hanya satu travel path, tapi dia beberapa travel gelombangnya merambat melalui beberapa lintasan gitu, sehingga menimbulkan doublet ini, double reflection. Contohnya di real data seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada bentukan silang seperti ini, kita bisa expect ini adalah bentukan syncline gitu ya setelah migration. Bentuk lain yang cukup khas kalau kita memiliki fault atau patahan di subsurface di bagian uptrone dengan downtrone-nya. Biasanya di ujung dari uptrone dan downtrone-nya kita lihat pola-pola diffraction ini. Dan biasanya di bagian dekat dari fault plane-nya ini kecenderungannya reflektornya tertarik ke bawah kalau yang di bagian uptrone-nya, sedangkan di bagian downtrone-nya dia akan tertarik ke atas gitu ya cenderungannya. Ini contohnya. Jadi kalau kita lihat ini ada satu fault gitu ya. Di data stack tidak begitu jelas, tapi kita lihat ada pola diffraction di ujung dari pertemuan dari fault tersebut. Seperti kita sudah ketahui, bentuk khusus seperti anticline, syncline, dan sebagainya tadi bisa kita manfaatkan untuk melihat kualitas dari velocity model kita maupun dari migration quality kita ya. Jika velocity kita akurat, maka final migrated structure biasanya cukup akurat. Tapi kalau kita velocity model kita tidak akurat, maka final structure kita bisa jadi lebih lebar atau lebih sempit dari aslinya gitu ya. Sebaliknya juga gitu, kalau kita punya syncline, kalau velocity kita terlalu tinggi, maka syncline-nya akan lebih lebar. Kalau sebaliknya, kalau velocity-nya terlalu rendah, maka syncline-nya akan menjadi lebih kecil, lebih sempit gitu ya, secara lateral. Dan demikian juga kalau kita punya fault, maka kalau velocity model tidak akurat, fault atau diffraction-nya biasanya masih akan ada sisa-sisa tail-nya gitu ya. Nah, kalau kita punya anomali atau spike di data seismik kita yang kita pakai untuk migration, maka setelah migration dia akan berubah menjadi bentukan seperti ini ya, smile gini, parabolic smile kalau di 2D. Kalau 3D berarti paraboloid gitu ya, jadi bentuk. Jadi kalau setelah migration kalian lihat bentuk kayak gini, bisa curiga masih ada
ada noise berupa spike atau amplitude yang cukup kuat gitu, menimbulkan bentukan seperti ini. Ya, ini tadi sudah disampaikan di awal ya. Tujuan dari kita melakukan seismic migration adalah untuk rearrange event ke posisi sebenarnya, kemudian juga menghilangkan efek difraksi, efek difraksi akibat discontinuity di subsurface. Nah, untuk melakukan migration ini sebenarnya ada beberapa teknik atau algoritma yang tersedia gitu ya. Kita biasanya kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan maupun karakter dari data kita gitu ya. Dan juga bisa dilakukan untuk time maupun depth migration ya. Jadi ini juga tergantung lagi kepada kebutuhan dan karakter data kita juga. Kemudian umumnya sekarang kita sudah lakukan pre-stack ya. Post-stack kadang beberapa masih dilakukan untuk quick look gitu ya, atau early out. Bisa kita lakukan post-stack. Tapi secara umum processing retro sekarang semua melakukan pre-stack migration. 2D atau 3D ya, data 3D biasanya sudah umum kita lakukan 3D migration. Nah, ini untuk dulu gitu, untuk 3D migration orang melakukan beberapa kali pass 2D migration gitu. Tapi dengan kapasitas komputasi saat ini biasanya langsung dilakukan 3D. Oke, kapan kita perlu melakukan time migration dan kapan perlu melakukan depth migration? Time migration ini efektif untuk menghandle velocity yang variasinya biasanya hanya arah vertikal saja. Jika kita memiliki velocity yang bervariasi arah vertikal dan juga lateral, maka kita perlu melakukan depth migration. Contohnya sini untuk time migration limitation, keterbatasan dari time migration. Kalau kita punya penampang stack sebelum migration seperti di sebelah kiri ini, kemudian kita lakukan time migration di sebelah kanan, terlihat di bagian atas dari salt boundary ini, time migration cukup efektif gitu ya, karena memang mostly hanya flat reflectors yaitu di bagian atas dari top salt ini. Namun kalau kita lihat di bagian bawah di base saltnya ini, seperti di B ini, itu dia masih belum terkoreksi dengan baik gitu ya. Jadi makanya di sini untuk di bagian bawah dari salt atau di bagian bawah dari salt ini atau subsalt ini kita perlu melakukan depth migration sebenarnya. Beberapa teknik atau metode yang cukup umum digunakan itu adalah ini dulu awal-awal ya menggunakan semicircle superposition, tapi saya rasa kayaknya sekarang udah nggak ada lagi pakai semacam kayak jangka gitu ya, dibuat lingkaran-lingkaran kemudian di superposition dari pola-pola
lingkaran tersebut. Metode yang umum dipakai itu yang dinamakan Kirchhoff ya. Kirchhoff ini prinsipnya adalah menggunakan diffraction summation, kemudian dia ada amplitude dan phase correction untuk geometric spreading, dan ada juga obliquity factor. Metode lain juga yang cukup umum digunakan yaitu finite difference dan juga Fourier method. Finite difference terutama kalau untuk apa depth PSDM gitulah ya, yang menggunakan yang solve persamaan gelombang secara langsung. Metode lain yang cukup sering dipakai dulu adalah metode Fourier atau transformasi ya, transformasi dari domain time ke domain frekuensi atau domain spasial ke domain frekuensi spasial. Prinsip yang utamanya dipakai biasanya adalah yang dinamakan exploding reflector ya, yang kita mungkin juga sudah sempat menyinggung dikit pada saat modeling yang menggunakan finite difference ya. Jadi seolah-olah tiap titik di reflektor ini dapat dianggap sebagai secondary source, jadi sebagai point reflektor gitu ya. Kalau kita ukur wavefront pada saat T sama dengan 0 atau di surface, berarti kalau kita ukur wavefront pada saat T sama dengan 0, dengan kata lain dengan posisi di posisi reflektor ini, maka bentuk dari wavefront tersebut adalah bentuk dari reflektornya gitu. Jadi dengan membalikkan ini seolah-olah dia kan merambat dari sini ke bawah gitu ya. Tapi dibalik seolah-olah source-nya di sini kemudian dan dia merambat ke permukaan, maka pada saat T sama dengan 0, posisi poin difraktornya itu adalah di posisi reflektor ini. Dan kalau kita punya beberapa poin, tidak hanya satu tapi ada banyak gitu, maka seolah-olah itu adalah posisi menggambarkan bentuk dari reflektor di bawah permukaannya gitu ya. Inti dari prinsip exploding reflector ini. Selain exploding reflector, prinsip yang kedua yang biasa dipakai adalah downward continuation ya. Jadi proses imaging ini dicapai dengan melakukan ekstrapolasi muka gelombang balik ke dalam depth gitu ya, dari surface ke posisi reflektor di subsurface pada saat T sama dengan 0. Ini yang disebut downward continuation. Jadi dari sini ke sini ke bawah lagi ke bawah hingga nanti akhirnya mencapai di posisi reflektor ya. Teknik seismic migration ini biasanya didasarkan dari persamaan gelombang akustik seperti ini ya. Seperti ini kan persamaan gelombang pada saat waktu kita finite difference modeling ya, forward model.
Jadi persamaannya sama, cuma cara menyelesaikannya adalah dibalik, jadi nggak forward model, tapi reverse model gitu ya, kita downward continuation ke bawah ke posisi reflektor ini. Ini metode umum yang dipakai tadi sudah kita lihat juga, yaitu ada finite difference, metode integral atau Kirchhoff gitu ya, dan juga metode transformasi. Biasanya transformasi dari domain spasial ke domain frekuensi gitu. Kapan kita pakai ini? Biasanya finite difference digunakan jika vertical velocity variation dapat digunakan kalau kita memiliki vertical velocity variation. Dan dia juga bisa handle lateral velocity variation, tapi yang gentle, yang cukup gentle ya, kalau untuk time migration ya. Dan deep, keterbatasannya di deepnya biasanya moderate. Jadi kalau kita punya steep dipping ya biasanya tidak begitu bagus gitu ya. Kalau metode Kirchhoff atau integral, ini diffraction summation biasanya dipakai kalau udah punya high dips ya, dipping yang cukup tinggi, cukup besar. Lateral velocity juga masih problem ya kalau time migration ya. Time migration biasanya pakai RMS velocity atau stacking velocity ya. Kalau depth migration baru biasanya kita menggunakan interval velocity untuk velocity model. Metode transformasi biasanya di domain FK gitu ya. Dari TX ke FK. Ini biasanya, ini yang populer itu biasanya phase shift dan stalled ya. Ini biasanya cukup quick ya, untuk di run. Tapi kayaknya sekarang jarang yang pakai juga udah, karena dia asumsinya pendekatannya menggunakan constant velocity approach ya. Jadi sekarang udah jarang dipakai. Ini dulu waktu zaman computing masih mahal, komputer masih mahal, masih limited, dulu sering dipakai, tapi sekarang tidak banyak dipakai gitu ya. Nah, ini metode-metodenya, perbandingannya, dan juga keterbatasan ataupun limitasi dari masing-masing metode ya. Bisa kalian lihat sendiri, baca sendiri. Ini apa? Ya, antara kategori yang dua ini, jadi yang ini kan udah jarang dipakai, jadi yang sekarang ada metode wave field, ini yang atas ini bisa disebut juga biasanya wave field teknik atau wave propagation teknik. Yang integral method ini biasanya disebut juga dengan ray based teknik gitu ya. Ray based teknik yang integral ya, atau yang Kirchhoff,
sedangkan wave-field method itu biasanya yang dengan menyelesaikan persamaan gelombang secara langsung dengan finite difference atau yang lain. Nah, antara dua ini biasanya wave-field continuation ini lebih baik hasilnya dibandingkan ray base ya, karena dia menggunakan pendekatan menyelesaikan persamaan gelombang secara langsung gitu. Jadi seolah-olah gelombangnya merambat seperti kita lakukan pada saat finite difference gitu ya, kita buat seolah-olah gelombangnya merambat gitu ya dengan menyelesaikan persamaan gelombang. Wave continuation ini dia membuat source and reflection wave field sebagai fungsi dari depth or time ya, dengan menyelesaikan one way atau two way wave equation ya. Ini nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih detail gitu ya. Dibanding dengan ray-based migration atau Kirchhoff migration, wave-field continuation tidak tergantung terhadap pendekatan high frequency, sehingga dapat lebih akurat untuk imaging gitu ya, karena dia dapat menghandle multi-pathing, multi-path atau multi-arrivals. Jadi kalau kita lihat seperti kasus yang pas Sinclair tadi, kasus Sinclair ini kita kan punya multi-arrival ya, multi-pathing. Jadi kalau menggunakan wave field continuation atau wave propagation, dia lebih akurat karena dia meng-honor multi-pathing ini. Sedangkan kalau prinsip rate kurang bisa handle multi-arrival atau multi-pathing seperti ini. Nah, untuk mengatasi keterbatasan dari Kirchhoff atau dari ray-based migration ini, di beberapa peneliti gitu ya mengusulkan metode hybrid ya, hybrid antara wave field dengan ray-based migration. Jadi wave field atau wave field migration ini biasanya cukup computingnya agak berat gitu ya, perlu computing resources yang cukup besar gitu ya. Seperti kita lihat juga kan waktu kita run modeling antara ray tracing waktu awal-awal kita kuliah, kita pertama menggunakan ray tracing kan cukup cepat ya, nggak lama, tapi waktu kita run modeling menggunakan finite difference, menyelesaikan persamaan gelombang, itu kan relatively lebih lama ya runtime-nya dibandingkan ray tracing. Jadi secara computing resources dia perlu lebih besar gitu. Jadi untuk komprominya diusulkan metode hybrid ini ya. Hybrid ini kombinasi antara wave field dengan ray base. Ray base ini ray tracing migration, Kirchhoff gitu maksudnya. Jadi kombinasi antara wave field continuation dengan Kirchhoff migration gitu ya, dengan ray base migration. Nah, ini contohnya salah satunya yang biasanya dinamakan pakai beam migration ya. Beam migration ini hybrid antara wave field continuation dengan ray based migration. Jadi biasanya kontraktor biasanya namanya beda-beda, tapi kalau biasanya nama beam, kalau beam itu berarti dia hybrid ya. Salah satu
yang pertama ini tahun 90-an ya. 90-an ini dari CSM, dari Colorado School of Mines. Usulkan metode Gaussian beam migration ya. Jadi dia mengkombinasi antara hybrid antara wave field dengan ray tracing. Kalau kita ingat, kalau kita pada saat kita wave field modeling, kita kan gelombangnya diselesaikan menggunakan persamaan gelombang langsung gitu ya. Di sini tuh kombinasi, jadi ini seolah-olah kita ray tracing, ini kan sinar ray propagation-nya ini yang dari ke kanan atas ke kiri bawah gitu ya. Ini seperti ray tracing, tapi instead of satu single ray yang bergerak dari kanan atas ke kiri bawah, kita memiliki distribusi gelombang gitu ya. Distribusi gelombang, nggak hanya satu sinar seperti ini, tapi distribusi gelombang seperti ini. Jadi dengan demikian dia lebih bisa handle multi arrival atau multi pathing ya, karena sebenarnya ya gelombang nggak hanya melalui satu garis lintasan ini, tapi sebenarnya di beberapa lintasan gitu kan secara bersamaan. Jadi ini yang namanya disebut dengan metode hybrid ya, atau metode beam migration ya. Beberapa ada yang bilang Gaussian beam, ada control beam, atau kontraktor ada yang bilang control beam, ada yang bilang Gaussian beam. Pokoknya kalau ada nama beam itu biasanya hybrid ya. Nah, ini contoh kasusnya saya ambil dari artikel di Leading Edge ya. Ini dari offshore Vietnam. Kalau kita lihat Kirchhoff migration di sebelah kiri, beam migration itu di sebelah kanan. Efek paling jelas kita lihat ini basementnya gitu ya. Efek paling jelas kita lihat dengan menggunakan beam ya, ini fracture di basementnya ini terlihat lebih jelas dibandingkan Kirchhoff ya, karena ini efek multi arrival, multi path tadi secara efektif bisa dihandle oleh wave continuation method atau hybrid method dibandingkan ray based method seperti Kirchhoff ini ya. Jadi sekali lagi, kalau memang tujuan kita untuk fracture definition atau untuk fault, metode beam ataupun metode wave field continuation secara umum lebih baik dibandingkan ray based atau Kirchhoff gitu. Nah, kapan kita perlu time atau depth migration ya? Biasanya umumnya ya kita maunya depth migration ya. Dan umumnya sekarang juga semua processing atau repro biasanya melakukan depth migration ya. Cuma dulu keterbatasan computing power, maka dulu rata-rata time migration digunakan, kecuali memang kita memiliki case atau memerlukan karakter data kita memerlukan depth migration gitu ya. Case-case tersebut antara lain kalau kita punya lateral variation ya di data kita, dan juga beberapa geological feature yang bisa menyebabkan lateral velocity variation ini.
Ya, post tag time udah jarang dilakukan juga sekarang mungkin kalau kecuali untuk early out atau quick look gitu ya. Umumnya sekarang pre-stack migration baik time maupun depth migration gitu ya. Pre-stack time biasanya untuk apa, first out atau early out gitu, karena untuk depth migration biasanya kita perlu melakukan iterasi dari velocity modelnya, jadi perlu takes time, nggak bisa cepat gitu. Jadi biasanya untuk early out kita outputkan pre-stack time, tapi di final produknya nanti kita gunakan pre-stack depth migration biasanya. Ini contoh-contoh kasusnya, jadi kalau kita punya simple velocity, simple structure, maka post-stack time migration udah cukup gitu ya. Tapi kalau kita punya simple velocity, tapi complex structure, simple velocity maksudnya ke arah semakin dalam velocity biasanya semakin tinggi gitu ya. Tapi strukturnya kompleks, maka kita pun memerlukan pre-stack time migration gitu ya. Kemudian jika kita pilih complex velocity tapi simple structure, strukturnya relatively layer cake gitu ya. Cuma complex velocity di mana semakin dalam velocity bisa ada zone gitu ya. Kita tidak tidak tinggi velocity-nya tapi ya kita memiliki low velocity zone gitu. Seperti ini gitu, maka kita perlu post-stack depth migration. Dan case yang ekstrim kalau kita punya velocity yang kompleks tapi juga kompleks structure, maka kita memerlukan pre-stack depth migration. Gitu ya. Simpelnya ini seperti ini. Uh, Beberapa case di mana kita memerlukan PSDM dibandingkan PSTM, depth migration dibanding time migration. Misalkan kalau kita memiliki fault yang throw-nya cukup besar gitu ya, biasanya PSTM tidak bisa handle secara 100%, mengkoreksi 100%, di mana di sini kita lihat di bagian dari fault plane-nya ini dia masih nggak jelas gitu ya, gambarnya masih hancur gitu. Dan kalau kita lihat strukturnya juga yang di sini ini tertarik ke bawah gitu ya. Sedangkan yang ini relatively ketarik ke atas gitu ya. Setelah PSDM, di bagian fault plane-nya ini kita lihat lebih lebih menerus gitu ya, bisa lebih kita track reflektornya, dan juga yang tadinya ketarik ke bawah banget sudah bisa lebih dikoreksi, lebih cenderung lebih flat gitu ya. Baik di bagian uptrend maupun downtrend-nya juga relatively lebih subtle, lebih lebih konsisten dengan dipping reflektor di bagian yang jauh dari fault gitu. Jadi efek fault shadow lebih lebih terkoreksi dengan PSDM dibandingkan PSTM gitu ya. Dan kalau kita punya shallow anomali, velocity anomali gitu ya di bagian shallow, PSTM tidak bisa mengoreksi secara akurat gitu ya. Kalau kita lihat di bagian bawahnya, di sini ada high velocity either karbonat atau something gitu ya. Kalau demikian juga kalau di atas ada shallow gas gitu ya, low velocity, biasanya di bawahnya nanti akan
Kalau di sini high velocity, maka di bawahnya akan ketarik ke atas gitu ya, pull up. Sedangkan kalau kita punya low velocity di atasnya, maka di bawah ini akan push down gitu ya, akan melengkung ke bawah. PSDM tidak efektif mengkoreksi efek-efek seperti ini, maka kita memerlukan PSDM depth migration ya. Depth migration akan mengoreksi shallow velocity anomali, sehingga bagian bawah dari anomali tersebut bisa diminimalisir efek dari shallow geology. Case yang lain, kalau kita lihat, ini saya ambil dari paper Bill Goodway di tahun 2022, Use and Abuse of AVO ya, di IPA-nya Kanada gitulah ya. Di sini kita lihat kalau kita bandingkan PSDM di sebelah kiri, section sebelah kiri, sini ada bright anomaly gitu ya, bright AVO di bagian bawah. Sedangkan kalau di PSDM ternyata bright-nya hilang gitu ya. Jadi jangan senang dulu kalau kita lihat bright amplitude gitu ya. Bisa jadi itu artifact dari dari processing gitu yang belum optimum. Jadi di sini karena pengaruh pre-stack migration scaling antara PSDM dengan PSDM, maka seolah-olah ada bright spot tapi sebenarnya tidak gitu ya. Nah, pertimbangan praktis untuk PSDM, berhubung PSDM ini memerlukan velocity model yang cukup akurat ya. Biasanya takes time untuk membuat velocity model untuk PSDM karena kita memerlukan tomografi ya, istilahnya tomografi, baik travel time tomo maupun waveform tomografi yang untuk mendapatkan model velocity yang baik ya. Dan biasanya ini iteratif ya, jadi nggak sekali jadi. Dan biasanya perlu input juga dari interpreter. Dan nanti ini di bagian belakang pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin kalau sempat kita bahas sedikit. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Pak, Ya, mestinya itu silakan. migrasi itu nggak mengubah frekuensi ya Pak? Sebelum dan setelah migrasi itu mestinya frekuensinya sama kan ya? Secara umum akan drop sih, akan ngedrop sedikit karena pada saat migrasi kan kita ada filtering ya sebenarnya pada proses migration untuk menghindari aliasing ya, ada anti alias filter dan segala macam. Jadi umumnya setelah migration dia akan drop, tapi dropnya biasanya nggak terlalu besar sih, karena kan dia untuk menghindari aliasing ya, jadi anti alias filter aja sih sebenarnya.
Dia akan drop sih, karena kan dia akan ada anti alias filter gitu ya, terutama untuk steeply dipping. Tapi Nggak perlu di saving lagi, nggak perlu ya. kenapa? Dibiarkan emang ya apa adanya seperti itu. Nggak perlu Di boost lagi gitu setelah setelah PSDM. Ya harusnya kan. Ya. nggak perlu dalam artian tergantung penggunaan sih. Kalau untuk structure biasanya enggak ya. Tapi kalau untuk evaluasi stratigrafik atau atribut yang lain biasanya mungkin perlu kita optimalkan resolusinya, frekuensinya. Tapi kalau untuk structural biasanya enggak sih. Enggak perlu biasanya. Sama ini Pak, kan sample rate-nya di depth itu kan beda Pak ya? Sama yang di time. Iya, betul. Itu Iya. pemilihan itu ngaruh nggak Pak ke resolusinya? Kan biasanya Pemilihan? meter sampel rate-nya itu. Ada yang 5, ada yang 3, itu ngaruh ke iya resolusi. pengaruh. Oh ngaruh ya? Pengaruh, tentu aja. Terutama kalau strukturnya dipping ya. Itu dia akan pengaruh. Tapi efeknya ke size datanya juga Pak? Iya, pengaruh ke data juga pasti. Terutama yang dipping ya. Karena dia pasti akan aliasing. Kalau umumnya sih biasanya 10 meteran ya, kecuali mungkin kalau kita punya steeply dipping ya, mungkin bisa kita perlu 5 meter sampling gitu. Oh umumnya 10. Ya 10 biasanya cukup kalau kita cuma relatively flat aja gitu ya. Nggak ada dipping. Karena kan memang seismik juga resolusinya paling berapa kan? Beningnya. Kecuali kita punya steeply dipping structure gitu, baru mungkin perlu 5 atau 5 meter atau Oke Pak. 5 meter kan berarti sekitar 15 feet ya, sekitar sampling ya. Biasanya nggak lebih besar dari 10 sih, karena sequoia itu ada limitation di besar sample rate-nya. Sequoia itu dia maksimum 32 kalau nggak salah, seingat saya. Sampling kalau pada saat kita bikin sequoia. Jadi makanya kalau 10 meter kan dia 30 feet ya, 30-an feet lah ya. 30 feet berarti masih bisa di output sequoia gitu. Karena lebih besar dari itu, seingat saya maksimum sampling rate di sequoia itu 32 kalau nggak salah. Jadi lebih besar dari 32 dia nggak bisa ini. Jadi biasanya kalau dalam output depth gitu ya, biasanya sampelnya 10 meter atau 30 feet. Kecuali ada dipping yang steep, dia lebih rapat bisa 5 meter atau 15 feet gitu. Oke Pak. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita coba latihannya nih 5A ya. 5A ini constant velocity migration pakai FK.
Kemudian 5B nanti Kirchhoff migration, post stack time. Yang C dan D sebenarnya C nggak perlu di run karena saya udah run ini sebenarnya udah ada outputnya, jadi nanti ini cuma untuk blocking aja, velocity model blocking yang akan kita pakai untuk di D, di post stack depth migration. Nah, cuma yang latihan D ini, yang depth migration ini runtime-nya lama. Mungkin sekitar berapa ya? Mungkin sekitar saya nggak tahu 30 menit, antara 30 sampai 45 menit mungkin sekitar itu ya. Jadi nanti kita run terakhir aja. Atau kalian run run sendiri juga nggak apa setelah pertemuan ini. Yang 5A ini kita constant velocity, jadi nanti ini sebenarnya apa? Inputnya ada beberapa spike gitu ya. Kalau kita ingat tadi di awal, kalau kita punya spike maka setelah migration kan jadi smile gini ya. Ini apa namanya? Ini disebut smiles atau impulse response gitu ya. Kadang kita perlu run ini untuk melihat apakah aperture dan velocity model kita udah oke gitu. Jadi apakah aperture kita cukup, aperture itu bukaan ininya ya, bukaan dari impulse response ini, bukaan dari operator migration-nya. Apakah dia cukup? Jadi kalau kita punya structure yang dipping-nya segini gitu, kalau aperture kita agak dikit nanti bisa kita coba-coba. Kalau aperture kita cuma segini gitu ya, cuma segini, kalau kita punya structure yang dipping-nya segini, itu tidak akan keluar. Jadi setelah migration nanti dipping structure-nya akan hilang gitu. Karena aperture kita kurang lebar gitu ya. Ini saya pakai default-nya ini dibuka aja nih kalau nggak salah. Nanti kita bisa coba ganti-ganti aperture ya. Ini impulse response test ini tujuannya untuk melihat apakah aperture-nya udah cukup dan kalau anti alias juga apakah anti alias filter kita cukup. Jadi kalau kita punya dipping sini, kalau filter kita kurang gitu nanti kita lihat ini patah-patah gitu di bagian yang dipping. Dan apakah velocity model kita juga udah udah oke gitu maksudnya. Bisa dapat aperture yang sekian besar gitu. Ya ini yang latihan A, kita coba aja dulu latihan A ya. 5A. 5A. Kita coba sebentar. Saya belum buka mah. Di sini inputnya sih cuma velocity, tapi nanti kita bisa coba ganti-ganti aperture-nya dan yang lainnya. Karena di sini saya pakai defaultnya parameter default. Kalau kita mau pakai parameter default di toolbox-nya Cruise ini, kita perlu set ini namanya not a number, none. Kalau kita set none berarti nanti dia ambil default, parameter default. Kecuali kita ganti. Nah, di sini saya ambil default tapi sebentar. Jadi ada 13 parameter nih untuk run migration stalled migration ini dia ada 13 parameter. Ini kan jadi saya bikin none-nya 13 nih. Parameter pertama ini kalau nggak salah ini interval, trace interval atau CDP interval.
parameter ketiga nih ini apa, maksimum dip ya? Saya lupa, maksimum dip. Parameter keempat, ini yang saya ganti. Jadi lainnya parameter 2, parameter 5, 6, 7, 8, dan seterusnya itu saya ambil default-nya karena saya assign none. Yang saya ganti ini parameter 1 nih trace interval, ini kalau nggak salah dip ya. Ini apa saya lupa ini, yang 2. Nanti kita bisa cek. Ini kita ke latihan 5. Latihan 5A. Oke, kalau kita run ini, sorry, sebelum kita run, kita coba lihat dulu ya parameternya. Kita coba help. Ini apa pakainya, migration-nya stalled ya, fkmig. Jadi kalau kita help fkmig, nah dia ada 13 parameter nih. Param 1 sampai 13. Kalau kita kasih paramnya itu none tadi ya, not a number, none kali 1 itu none, tetap none. Jadi dia akan ambil harga default-nya, parameter default-nya. Kalau di sini udah dikasih default sama dia, parameter 1 ini maksimum frekuensi to migrate. Nah, jadi maksimum frekuensi ternyata, sorry, bukan spacing. Ini maksimum frekuensi 62,5 ini. Default-nya dia adalah 0,6 kali Nyquist-nya. Jadi kalau kita nggak set, dia akan ambil default-nya 0,6 dari 0,6 kali Nyquist. Kemudian parameter 2 adalah width dari cosine taper dalam hertz ya. Default-nya sekian. Parameter 3 adalah maksimum dip. Default-nya ini 80 ya. Tapi di sini saya set jadi 90 degree. Kemudian parameter 4 adalah cosine width of cosine dip taper. Ini saya 10. Default-nya adalah 90 dikurangi parameter 3. Jadi kalau 80, default-nya ini 10 gitu ya. Parameter 5 adalah zero pad in time, padding-nya. Default-nya sekian. Parameter 6, size of zero pad in space. Parameter 7, zero pads are removed if 1. If 0, retain zero pad-nya. Default-nya di remove. Kemudian parameter 8, untuk interpolasinya kalau 0 berarti pakai nearest neighbor, 1 pakai sync interpolation, nomor 2 spline, 3 pakai linear interpolation, default-nya pakai sync interpolation gitu ya. Nah, ini kalian bisa coba-coba parameter 9 itu kalau apply pakai cos theta weight factor. Ya, dan seterusnya. Dia ada banyak, ada 13 parameter. Di Nggak sini ada saya, aperture apa ya? kenapa? Aperture. Aperture, di sini dia aperture-nya, dia nggak pakai aperture tapi pakai dip sih, pakai dip, maksimum dip. Nah, mungkin yang karena nih FK ya, yang mungkin yang lain, yang Kirchhoff mungkin ada aperture, coba. Yang Kirchhoff itu ininya Kirchhoff. Nah, Kirchhoff ini cuma ada 5 parameter, tapi parameter 1 itu aperture. Ya, ini. Oh iya. Kalau yang Kirchhoff ada aperture. Kalau yang itu tadi nggak ada, tapi dia pakai maksimum dip ya. Parameter. Yang FK ini. Ya, yang latihan A kita pakai FK,
kita coba run aja. Kita ini minta input velocity ya. Velocity kita kasih aja misalnya 2.500, saya kasih 2.500 meter per second. Oke, ini lagi running per wave number. Nah, ini hasilnya. Jadi inputnya kita punya ada 1, 2, 3, 4 spike ya. Inputnya setelah migration dia jadi smile seperti ini ya. Ini tujuannya untuk melihat impulse response-nya sih. Jadi dipping-nya bisa sampai segini ya, karena saya tadi 90 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita coba tadi aperture itu adalah di parameter 3 ya. Aperture dip, maksimum dip. Sini kan saya pakai 90 ya. Sekarang kita coba ganti aja maksimum dip kita, kasih aja misalkan 30 saya maksimum ya. Parameter 4-nya berarti taper-nya ya. Jadi taper-nya 90 kurangi parameter 3 berarti 90 kurang 30 berarti 60 taper. Coba. Frekuensi nanti dulu ya. Kita coba ganti dip-nya dulu ya, maksimum dip ya. Maksimum dip dan taper dip-nya. Kita coba run, velocity sama, kita kasih 2.500 saja. Nah, sini terlihat kalau kita cuma maksimum dip 30, berarti dia bukan cuma sampai segini nih aperture-nya. Bandingkan dengan sebelumnya, sorry. Nah, sebelumnya dia seperti ini kan. Itu. Sebelumnya dia seperti ini. Kita lihat 90 berarti dia sampai dipping, kita punya dipping yang sini, ini dia masih bisa keluar gitu ya. Kalau kita cuma 30 degree, dippingnya cuma sampai sini. Jadi kalau kita punya struktur yang dipping seperti ini, setelah migration dia nggak akan keluar karena emang dip kita kurang lebar gitu ya. Kemudian kita coba ganti frekuensi, coba misalkan ya. Maksimum frekuensi ya. Berarti ini kita balik lagi 90 maksimum frekuensi. Kita coba limit dikasih 25 coba 25 Hz. Kita akan velocity masih sama, kita kasih aja sama 2.500. Oke. Nah, kalau kita lihat pengaruh frekuensi nggak begitu besar ya, karena emang ininya. Tapi kalau kita lihat ini lebih yang apa tadi yang 25 ini dia lebih gendut gitu ya dibanding yang 62,5. Tapi kalau kita lihat di bagian yang apa? Yang dipping ini harusnya kalau yang 62 ini dia lebih, ini 62,5 tadi ya, jadi makanya kelihatan patah-patah ya di bagian ini ya. Frekuensinya kalau di bagian dipping ya, karena dia lebih high frekuensi. Kalau yang ini tadi yang 25 harusnya relatively lebih smooth gitu ya, nggak lebih patah-patah dibanding yang ini. Tapi nggak begitu
kelihatan juga mungkin kurang rendah ya. Kalau saya bikin mungkin saya bikin sebentar 10. Nah, ini mungkin lebih kelihatan. Kalau saya bikin 10, ini dia lebih smooth harusnya kelihatannya. Nggak sepatah ini. Ya, gitulah. Oke, sekarang kalau saya ganti velocity, misalkan sekarang velocity 1.500 ya. Nah, kalau velocity lebih rendah, jadinya lengkungannya ini lebih rapat gitu ya, nggak selebar kalau velocity-nya lebih tinggi seperti ini tadi. Ya, velocity-nya ini lebih tinggi, jadi lengkungannya lebih lebar gitu ya dibanding yang ini. Ini lebih sempit. Gitu ya. Jadi kalau mau lihat pengaruh parameternya bisa ini dicoba-coba. Oke, itu yang latihan A. Ada yang mau ditanyakan? Kalau udah, kita coba yang latihan B. Latihan B ini kita Kirchhoff migration ya. Kirchhoff migration pakai model yang ini nih, yang salt model ini. Cuma velocity-nya kan dalam interval ya sebelumnya ya, apa yang dari bawaan dari model ini. Jadi sini kita ubah dulu ke ini kan velocity interval dalam depth model aslinya. Kita ubah ke velocity RMS dalam time to wait time dulu ya. Itu yang B. Jadi bagian baris 19 sampai 36 ini sebenarnya mengubah velocity model bawaan dari modelnya dari interval velocity dalam depth menjadi RMS velocity dalam time ya. Sorry, ini sampai 19 sampai baris 19 sampai baris 52 ini sebenarnya cuma convert velocity conversion. Migration-nya sendiri baru di baris 74. Jadi sebagian besar ini velocity conversion dulu ya. Kita run aja. Ini saya pakai aperture-nya tadi 10.000 feet ya. Ini dalam feet. 10.000 feet berarti sekitar 3 kiloan. 3 kilo aperture ya. Nanti kalian bisa coba-coba kalau mau aperture yang dikecilin atau dibesarkan lagi. Ya, ini masih running. Oke, nah ini velocity convert-nya udah selesai, sekarang lagi run migration-nya ya.
Kita pakai Kirchhoff migration. Ini hasilnya. Jadi ini inputnya seperti yang kemarin-kemarin ya. Inputnya stack data. Kemudian velocity modelnya seperti ini yang udah kita convert ke dalam RMS dalam two-way time, vertical two-way time. Ini adalah hasil migration-nya. Jadi kalau kita lihat di bagian top dari salt model ini seperti tadi ya, dia cukup oke, cukup baik lah ya. Ini juga fault-nya kelihatan gitu ya, jelas. Tapi di bagian bawah dari salt-nya ini dia hancur ya, karena time migration tidak bisa handle lateral velocity variation. Jadi kalau kita lihat untuk di bagian top dari salt-nya masih oke lah, tapi di bagian bawahnya dia struggling. Ya nggak bisa, kita harus run depth migration ya untuk ya terutama untuk bagian yang di sub salt-nya ini di bagian bawah. Oke. Dari sini kita bisa tahu di bagian sini berarti kita perlu depth migration. Depth migration itu di latihan yang 5D. 5C-nya nggak perlu di run karena saya udah run dan sudah saya output ini sebenarnya. Ini saya save model yang velocity model yang udah di block. Jadi kita tinggal run D-nya aja. D-nya dia tinggal manggil block velocity-nya. Oke, ini untuk run depth, ini depth migration-nya yang 5D, tapi ini kayak runtime-nya agak lumayan, agak lama. Jadi mungkin kita biarkan dia running aja. Ini ada 300 depth step, baru di depth 8, 9. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ini nanti hasil depth migration-nya ya. Sorry, jadi ini hasil depth migration yang masih running saat ini. Jadi sini terlihat dibandingkan time migration, di bagian atasnya sih nggak jauh beda ya, sama di bagian atas dari salt-nya. Tapi yang signifikan berbeda adalah di bagian bawah dari salt body-nya ini karena lateral velocity variation hanya bisa di-handle oleh depth migration ya. Time migration nggak bisa. Bahkan di bagian salt body-nya juga nggak begitu time migration nggak bisa mengkoreksi. Gitu. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ya ini masih agak lama. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu di sini. Pertemuan berikutnya. Nanti materinya saya kirim ke Kang Dadang seperti biasa ya. Maaf yang materi sebelumnya tuh saya kelupaan ngirim, baru tadi saya kirim. Pertemuan berikutnya berarti kita bahas tentang seismic attribute dan inversion. Oke. Oke, ini jalan semua kan ya, run semua ya, bisa jalan semua, nggak ada yang error kan ya maksudnya? Aman nggak? Aman. Oke, sih. Ya, yang ini agak lama sih, mungkin nanti sekitar 30 antara 30-45 menit mungkin baru selesai. Kita akhiri di sini dulu pertemuan kali ini ya.
Eh, karena ya kita ketemu lagi di berikutnya ya, di minggu depan ya. Mungkin minggu depan kita balik ke hari Senin ya, seperti biasa. Oke, ya sampai di sini dulu ya pertemuan kita minggu ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Iya, sama-sama. Saya izin Livia, saya matikan recordingnya dulu. Oke, selamat malam.